Allah Ta'ala menyampaikan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan sendau gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkan mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Pada waktu itu tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat kecuali Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau di akhir zaman Allah Ta'ala menetapkan banyak orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, tinggalkan, ya, cari keselamatan. Kenapa hadirin? Pada waktu iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, ya, dan iblis bersumpah wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah akan mendapatkan sebagian besar anak Adam tidak akan bersyukur kepadamu. Nanti di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjawab sumpahnya iblis itu. Jadi ketika iblis bersumpah akan menyesatkan sebagian besar anak Adam, maka Allah Ta'ala menyampaikan, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah memberikan jawaban satu kalimat, dan kalimat itu sudah diketok oleh Allah Ta'ala, tok, rampung. Apa kata Allah? Wahai iblis, ketahuilah, siapapun anak Adam yang mengikutimu, aku penuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya, kata Allah Ta'ala. Maknanya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa mentaati Islam kali ini itu jalan keselamatan kita. Ketika ada orang yang mau kita ajak selamat, kita ajak selamat. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau kita ajak selamat, ya urusan dia ditanggung oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kita seluruh nikmat dunia, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan kita nikmat di akhirat. Pertemuan kita paling akhir kemarin kita membicarakan tentang fungsi basirah, manzilah ibadah manusia kepada Allah yang ketiga. Ada 5 kemarin kita bicarakan. Jadi basirah itu fungsinya adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati manusia. Dengan cahaya ini nanti seorang manusia bisa membedakan antara hak dan batil. Penting sebagai bekal kehidupan kita, karena di akhir zaman hak dan batil itu walik-walik. Sesuatu yang hak dianggap buruk oleh masyarakat, dan sesuatu yang batil dianggap biasa dan baik oleh masyarakat, bahkan agama. Maka keberadaan basirah di dalam hati seorang manusia bagi kita orang yang hidup di akhir zaman sesuatu yang sangat penting. Di akhir zaman Rasul kita menyampaikan orang yang suka berkata dusta dipercaya ucapannya, dan orang-orang yang jujur dianggap sebagai penyebar dusta. Maka bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri kita? Basirah. Dan basirah ini dibimbing oleh ajaran Allah Ta'ala. Standarnya adalah kebaikan dan keburukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fungsi basirah itu mampu untuk membuat
seorang muslim melihat dengan nyata semua berita yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, meskipun perkara-perkara itu perkara-perkara yang gaib. Sehingga kekuatan seorang muslim yang memiliki basirah di dalam beriman kepada Allah sangat kuat. Kenapa? Karena semua perkara-perkara yang gaib yang diceritakan oleh Rasul kita, maka orang ini seakan-akan melihatnya. Ini bukan menghayal, ini ihsan. Rasul kita menyampaikan ihsan itu apa? Rasul kita menyampaikan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apakah kita menghayal melihat Allah? Mboten. Ya. Karena Allah jelas la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Selama kehidupan dunia itu Allah menyatakan Allah tidak akan bisa dipandang oleh mata manusia siapapun itu. Rasul kita pernah bertemu dengan Allah Ta'ala dan melihat Allah, tetapi bukan di dunia ini, tapi ketika belum mi'raj ke Sidratil Muntaha. Dan tempatnya bukan di bumi ini, di langit ketujuh sana Tetapi orang-orang yang memiliki ihsan, ini tingkatan keimanan yang paling tinggi, dia beribadah kepada Allah itu seakan-akan bisa melihat Allah. Contoh yang kemarin kita sampaikan, contohnya adalah seorang anak perempuan yang didengar oleh Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan sang ibu. Ibunya meminta agar anak perempuannya mencampur antara susu dengan air. Agar apa? Agar keuntungan dodol susu banyak. Ya, meskipun waktu itu Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarangnya. Ibunya menyampaikan, tapi Umar tidak melihat, wahai anakku. Lajeng sang anak menjawab, Ibu, Khalifah Umar memang tidak melihat, tetapi Allah melihat. Niki ihsan, Mas. Itu ihsan. Kemudian yang ketiga adalah ka'annahu yushahidu ra'yal aini. Dengan basirah itu seorang muslim bahkan bisa seakan-akan dengan mata kepalanya dia bisa membuktikan dan melihat janji Allah meskipun itu perkara yang gaib. Kita sampaikan gitu, maka para ulama salaf itu ketika melihat api banyak di antara mereka yang pingsan. Kenapa? Karena kalau melihat api mengingatkan mereka dengan api neraka. Imam Ibnu Mubarak itu ketika lampu mati maka mengingatkan beliau dengan gelapnya alam kubur. Ya. Ini basirah. Memang itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang memiliki basirah. Kalau kemudian pertanyaannya, kenapa kok orang-orang hari ini tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan aturan Allah? Ya inilah akhir zaman. Tapi tidak usah khawatir nggih Bapak-bapak. Allah Ta'ala itu paring sabda wonten ing surat Al-A'raf. Surat Al-An'am. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iba. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Allah Ta'ala menyampaikan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan sendau gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkan mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Pada waktu itu tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat kecuali Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau di akhir zaman Allah Ta'ala menetapkan banyak orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, tinggalkan. Ya, cari keselamatan.
Kenapa hadirin? Pada waktu iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, ya, dan iblis bersumpah wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah akan mendapatkan sebagian besar anak Adam tidak akan bersyukur kepadamu. Nanti di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjawab sumpahnya iblis itu. Jadi ketika iblis bersumpah akan menyesatkan sebagian besar anak Adam, maka Allah Ta'ala menyampaikan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah memberikan jawaban satu kalimat, dan kalimat itu sudah diketok oleh Allah Ta'ala, krok, rampung. Apa kata Allah? Wahai iblis, ketahuilah, siapapun anak Adam yang mengikutimu, aku penuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya, kata Allah Ta'ala. Maknanya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa mentaati Islam kali ini itu jalan keselamatan kita. Ketika ada orang yang mau kita ajak selamat, kita ajak selamat. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau kita ajak selamat, ya urusan dia ditanggung oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fayatahaqqaqu ma'a dzalika intifa'uhu bima ta'at ilaihi rusul. Oleh sebab itu, semua manfaat yang didakwahkan oleh para rasul itu berfungsi semua. Pada waktu Rasul menyampaikan dakwah agar kita menjadi orang-orang yang mentaati Allah, maka orang-orang yang memiliki basirah akan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu para Rasul mengajak kita untuk setia dengan Allah, orang-orang yang memiliki basirah setia dengan Allah setiap saat. Pada waktu Rasul kita mengajak kita untuk menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah, maka orang-orang yang memiliki basirah selalu dekat dengan Allah. Ya, ini yang keempat, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Dengan apa itu? Dengan basirah. Kalau kemudian pertanyaannya kenapa kok tidak banyak, memang orang yang bersyukur kepada Allah tidak banyak. Bahkan Allah menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Ya. Nah, mari kita jadikan diri kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, wa tadarrara bi mukhalafatihim. Dan orang yang memiliki basirah itu bisa melihat dengan nyata para bahaya yang terjadi ketika seorang manusia menyelisih ajarannya para rasul, terkhusus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cukup aktif di media sosial, nggih. Cukup aktif di media sosial, Anda akan mendapatkan komentar orang ketika kita mengingatkan seseorang tentang cara berpakaian misalkan. Cara berpakaian yang disukai oleh Allah seperti apa, yang dibenci oleh Allah seperti apa. Anda jangan kaget kalau kemudian banyak orang yang berkomentar, lu apa Allah kok dilibatkan dalam urusan begini. Ya jangan keloro-loro hati ini. Ya, panjenengan berdakwah di ranah hutan belantara itu, ya Anda akan menemukan ono macan, nggih. Ada beruang, ono kidang, ada kelinci, ono codot, nggih to, ada katak, ada ular berbisa dan lain-lain. Ya tidak kaget. Nggih. Jadi memang ya, apalagi kula panjenengan sami gesang wonten ing akhir zaman. Maka orang-orang yang memiliki basirah paham itu. Dia akan bersabar. Ya hadirin sekalian, astagfirullah ya. Dipun lajengaken oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dengan basirah seorang yang hidup di dunia bisa melihat satu timbangan amal di akhirat. Ya. Bisa melihat timbangan amal di akhirat. Salah sawijining dinten itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pernah diceritakan oleh istrinya. Ya, mohon maaf, bukan istrinya, pembantunya. Pembantunya itu bercerita, ya Amirul Mukminin, saya tadi malam bermimpi. Saya bermimpi melihat seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar. Kemudian saya melihat
satu persatu orang dihisab amalnya oleh Allah. Kemudian di dalam mimpi itu saya melihat satu persatu orang dibawa oleh Allah Ta'ala melewati jembatan neraka jahanam. Ada di antara mereka yang selamat, tetapi banyak di antara mereka yang tidak selamat. Kemudian ya Amirul Mukminin, di dalam mimpi itu saya melihat panjenengan. Begitu Umar bin Abdul Aziz mendengar kata-kata pembantunya, dan di dalam mimpi itu saya melihat panjenengan ya Amirul Mukminin, itu langsung Umar bin Abdul Aziz semaput loh hadirin. Makanya ceritanya belum selesai, tapi Umar sudah tidak mendengarkan lagi ceritanya pembantunya. Pembantunya itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya melihat panjenengan dan panjenengan selamat. Itu wis ra dirungokke oleh Umar. Kenapa? Semaput sih Umar bin Abdul Aziz. Ya. Takwa kepada Allah itu begitu. Jadi takut kepada Allah itu satu fungsi yang sangat penting yang dibangkitkan dengan apa? Dengan basirah. Mungkin orang yang takut kepada Allah itu nek saiki digoblok-gobloke nggih. Tapi dia etal mawon. Mungkin saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak nih. Saya itu punya kenalan orang-orang yang pernah bekerja di bidang ribawi. Tidak perlu saya sebutkan mereknya ya, perusahaannya perusahaan besar, panjenengan biasa ketemu. Itu ada di antara mereka yang begitu keluar dari perusahaan, istrinya minta cerai. Rumahnya diambil oleh mantan istrinya, mobilnya direbut oleh mantan istrinya. Sehingga ketika beliau bertobat, itu menggawa kathok siji klambi siji wasasa. Ya, anaknya pun dibawa pergi istrinya dan tidak boleh ditemui oleh dia. Etel wonge Mas. Mungkin oleh orang lain digoblok-gobloknya, belum mengatakan mboten Ustaz. Saya merasakan ketentraman setelah saya meninggalkan pekerjaan ribawi. Meskipun gajinya besar, dia bekerja 10 tahun, Pak. Dia sudah termasuk pegawai senior. Ya. Saya bertemu dengan teman yang kerja di bidang ribawi, gaji 1 bulan 200 yuto. Betulan itu. Dan dia tinggalkan. Nek wong saiki goblok-gobloke tenanan itu. Duit 200 yuto. Bahkan dia mengundurkan diri dari pekerjaan ketika gajinya mau dinaikkan 230 atau 250 juta per bulan. Orang Jogja bapak-bapak anak muda itu saat ini dodol warung makan itu. Ya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah menikmati itu sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Nggih, Bapak. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan yang kedua, orang yang memiliki basirah itu bisa melihat dalam tanda petik ketika malaikat berkumpul dan datang ya mengelilingi manusia itu seakan-akan mereka bisa melihat. Ada seorang sahabat ketika Rasul kita berkhutbah di atas mimbar dan menyampaikan cerita tentang neraka. Itu sahabat anak muda itu di belakang barisan itu tiba-tiba teriak semaput, kemudian meninggal diri. Ya. Begitu. Ada sahabat yang lain ketika Rasul kita membacakan ayat tentang siksa neraka itu sampai dia berhari-hari tidak mau keluar rumah, sakit. Kemudian Rasul kita didatangi dan diberitahukan, ya Rasulullah, anak muda itu sakit. Kapan? Setelah Rasul kita membacakan ayat tentang siksa neraka itu. Maka kemudian didatangi oleh Rasul kita Muhammad SAW. Begitu ketemu dengan Rasul, maka anak muda ini segera memeluk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian meninggal di pelukannya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sampai seperti itulah diri sekalian. Seorang yang memiliki basirah, dia bisa melihat ketika nanti para nabi itu dibangkitkan oleh Allah dan dimintai saksi satu persatu atas apa yang dikerjakan oleh umatnya. Ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad dan dia bisa melihat itu. Meskipun matanya tidak, tetapi hatinya bisa menetapkan itu. Betul. Ya. Yang keempat, dengan basirah seorang manusia bisa melihat jembatan di atas neraka jahanam. Kalau orang yang tidak punya basirah akan mengatakan orang tau neng neraka kok cerita neraka. Pernah tahu Bapak? Orang belum pernah ke surga kok cerita swarga.
Itu orang tidak punya basirah. Orang yang pinter, keminter kok pinter. Wong keminter yang sakjane bodoh. Kenapa hadirin sekalian? Kita bisa melihat sesuatu tanpa kita harus mendatangi sesuatu. Kita bisa percaya dengan sesuatu tanpa harus bertemu dengan sesuatu. Misalkan panjenengan pernah melihat planet Saturnus, yang katanya indah itu, planet yang ada cincinnya itu, yang bulannya jumlahnya 12 itu, Bapak. Pertanyaannya, Anda percaya tidak di luar sana ada planet namanya Saturnus? Percaya mboten jenengan? Percaya mboten? Percaya kalau kita. Pertanyaannya, lama jenengan dong toneng planet Saturnus kok cerita ning kono planet Saturnus. Berarti wong bodoh itu. Itulah orang jahil. Bapak-bapak tahu kenapa Abu Jahal itu disebut sebagai Abu Jahal? Nama aslinya Abu Jahal punika sinten? Nama aslinya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu pakdinya Umar bin Khattab dari jalur ibu. Ibunya Umar bin Khattab itu namanya Hantamah binti Hisham. Nggih. Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa? Kepala politik kaum Quraisy yang paling terkenal dan paling berpengaruh. Ketika dia mati digantikan oleh Abu Sufyan bin Harb sebelum beliau masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Abu Jahal ini saking pinternya mengatur masyarakat, maka oleh orang-orang Quraisy dijuluki sebagai Abdul Hakam. Jadi namanya Amru itu tidak terlalu terkenal. Orang-orang Quraisy itu kalau ketemu dengan Abu Jahal, dia manggil ya Abul Hakam, wahai bapak kebijaksanaan. Wes kurangin apa? Saking pandinya dia mengatur orang-orang Quraisy sehingga konflik apapun yang terjadi di tengah-tengah Quraisy itu diselesaikan oleh Abu Jahal. Pintar Abu Jahal. Tapi kenapa kemudian dinamakan Abu Jahal? Siapa yang menamakan dan menjuluki Abu Jahal? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Sampai banyak di antara orang tidak tahu nama aslinya Amr bin Hisham, dan sampai banyak orang yang tidak tahu julukan terkenalnya di kalangan orang-orang Quraisy, Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Rasul kita menjuluki Abu Jahal. Kenapa? Jahil dalam urusan apa? Jahil dalam urusan agamanya Allah. Jadi, begitu hadirin sekalian, astagfirullah. Oleh sebab itu, maka kemudian sebagian ahli, sebagian ulama menyebutkan pengertian basiroh yang lain, ya. Pengertian basiroh. Kemarin kita sudah sampaikan pengertian basiroh itu nurun fil qalbi yadribuhu Allahu bihi yara bi haqiqatal wa'd wal wa'id wal jannata wan nar, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertemuan pertama kemarin, nggih. Dengan dasar fungsi basiroh itu, maka kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa basiroh itu pengertian yang lain adalah tahaqqaqal intifa'u bi syai'in wa tadarrara bihi. Ya. Apa itu tahaqqaqal intifa'u bi syai'in wa tadarrara bihi? Sesuatu yang menyebabkan manfaat itu maksimal di dalam hati manusia, itu basiroh. Dan sesuatu yang menyebabkan mara bahaya yang terjadi itu bisa diyakini oleh hati secara mantap, itu basiroh. Jadi seorang yang memiliki basiroh itu ketika dia memiliki hati, dia akan bisa memanfaatkan seluruh keimanannya maksimal. Kalau dia diancam dengan neraka, maka rasa takutnya kepada api neraka itu maksimal, itu basiroh. Kalau orang tidak bisa begitu, berarti basirohnya ada dua kemungkinan. Satu, basirohnya hilang, sehingga ketika dibacakan tentang neraka ayat itu santai wae. Nggih. Ketika dibacakan tentang ancaman Allah Ta'ala itu babar blas, leleh luweh, tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya. Pada waktu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya wonten ing surat Al-Mudaththir, ya,
Allah Ta'ala menyampaikan tentang malaikat penjaga neraka. Allah Ta'ala itu menyampaikan alaiha tis'ata asyar ya. Jadi neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Dijaga oleh 19 malaikat. Dan ini malaikat penjaga neraka, Bapak-bapak. Orang-orang yang beriman ketika mendengar kata-kata 19 malaikat, ketakutan. Karena satu malaikat saja, yaitu Malik Khazinu Jahannam, komandannya operator neraka, itu ketika menggerakkan neraka sekali saja itu semua orang yang ada di dalam neraka busa base. Wah, iki ono 19, Bapak. Tetapi apa komentarnya Abu Jahal ketika ayat ini turun sehingga menjadi asbabun nuzulnya ayat selanjutnya ini. Jadi ketika ayat itu turun, Abu Jahal itu mau komentari itu Muhammad kentean sedulur kae. Mulai kate sing jaga neraka ming 19. Nanti kita lawan. Setiap malaikat siji dilawan wong telu, kata Abu Jahal. Kalah engko. Maka Allah turunkan ayat selanjutnya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allah bihadza masalah sampai akhir. Allah Ta'ala ngendika wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidaklah kami ciptakan penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Wa ma ja'alnahu fitnatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat yang menjaga neraka itu kecuali sebagai penambah bencana bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Sehingga ketika mendengar neraka itu dijaga oleh 19 malaikat, semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyajzadal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan untuk menambah keimanannya orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang mukmin. Bayangkan Bapak-bapak, satu operator saja malaikat Malik Khazinu Jahannam itu wis ngosakake segala-galanya. Lah ini ada 19 malaikat. Di dalam riwayat Rasul kita menyampaikan neraka itu karena bergolak dan akan luntur, maka oleh Allah Ta'ala diikat dengan menggunakan rantai. Ada 30.000 rantai di dalam satu riwayat. Panjenengan silakan baca kitab Ahwalunar Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan setiap 30.000 rantai itu dipegang oleh 30.000 malaikat. Wis sing nyekeli rantene memang. Agar apa? Agar neraka tidak runtuh. Karena neraka telah bersumpah kepada Allah, wahai Allah, aku akan meruntuhkan diriku. Sisan bersama dengan penghuni neraka. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diikat oleh Allah dengan rantai yang jumlahnya 30, ada satu riwayat begitu. Kemudian setiap satu rantai dipegang oleh 30.000 malaikat. Sing jaga wong 19, komandane siji. Dan satu orang komandane semua saase hadirin sekalian. Ya. Apalagi 19. Orang yang beriman begitu keimanannya. Orang-orang yang tidak beriman, dia semakin ingkar kepada Allah. Ya tadi komentarnya Abu Jahal. Muhammad kelangan sedulur iki. Malaikate mosok sing jaga neraka ming 19. Nggih. Di dalam pengertian yang lain, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan sebagian ulama berpendapat bahwa basirah itu ma khalasuka minal hayrah imma bi imanin wa imma bi ayanin. Basirah itu, kata beliau, sesuatu yang menyelamatkan kita dari kebingungan. Entah itu karena keimanan, kekuatan yakin, entah itu karena melihat dengan pandangan mata. Itulah basirah. Seorang tahu bahwa itu haram. Keimanan dia akan beratnya makanan yang haram, apalagi riba. Tadi kita ceritakan. Yang kata Imam Malik rahimahullah, tidak ada makanan yang lebih haram daripada riba. Tidak ada makanan yang lebih haram daripada riba.
Maka kemudian orang yang beriman dan paham itu akan meninggalkan riba. Sebesar apapun pendapatan yang dia dapatkan. Bapak 200 juta ini, nek awake dhewe duwe celengan duit 200 juta ini nyambut gawe berapa bulan ini? Teman saya ini itu pendapatan 1 bulan loh. Betulan saya tanya sama beliau, Mas jenengan resign dulu itu pekerjaan panjenengan, gaji panjenengan pinten nih Mas? Belum menjawab, pendapatan saya 1 bulan ya 200 juta Ustaz. Manajer regional terbaik di Bapak. Betulan. Kalau beliau cerita banyak dengan saya pas jalan kaki. Dia tidak bingung ketika harus memilih kenapa keimanan. Wa imma bi'iyanin, atau bisa jadi basirah itu mampu untuk melihat seakan-akan matanya. Contohnya perempuan yang ditemui oleh Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan ibunya itu. Bagi Umar anak muda ini istimewa ya, maka Umar kemudian pulang ke rumah menemui putranya namanya Asim bin Umar, lalu menyampaikan kepada putranya, wahai anakku, aku telah menemukan calon istri yang cocok untukmu, lamarlah anak perempuan yang tinggal di rumah. Lalu kemudian dinikahi betul oleh Asim bin Umar, datangi, ditembung, dinikahi perempuan itu. Ya, wah rezeki besar bapak. Anak seorang wanita yang tidak punya harta, ya, dinikahi seorang putra khalifah. Kemudian dari pernikahannya lahirlah Ummu Asim, seorang wanita solihah, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kecerdasan dan kesolehannya, maka kemudian dia dilamar oleh putranya khalifah, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Dilamar oleh putranya khalifah, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka lahirlah satu orang anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Dari mana itu? Dari basirah seorang anak perempuan. Umar, cowok ini cocok ini untuk jadi menantu saya, dinikahi. Dan kemudian mewujudkan mimpinya Umar. Umar bin Khattab bermimpi suatu saat beliau bangun. Kemudian beliau menyampaikan, sungguh aku bermimpi ada di antara keturunanku yang akan menjadi tokoh besar. Tandanya keturunanku itu pipinya ada bekas kesepak jaran. Ada 2 orang yang mempunyai tanda bekas kesepak jaran pipinya itu. Yang satu putranya Umar. Umar itu punya putra, saya lupa namanya, Abdullah atau siapa. Bukan Abdullah bin Umar ya, bukan tapi beliau meninggal ketika masih kecil. Sehingga Umar, bukan ini berarti. Setelah itu keturunannya Umar siapa? Cicitnya Umar. Umar tidak bertemu. Yang bertemu adalah Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz itu begitu menginjak remaja dijaluk oleh Abdullah bin Umar, Pak D-nya, Pak D dari jalur ibu dijaluk, diminta, dan betul-betul diminta oleh Umar, diminta kepada bapaknya Abdul Aziz bin Marwan, aku minta anakmu kirimkan kepadaku, tak ajari agama. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar, ini mungkin ini yang dijanjikan oleh bapaknya pemimpin besar, dan betul akhirnya menjadi pemimpin besar di dalam Islam. Dari apa itu Pak? Dari kisah seorang anak perempuan yang punya basiro. Jangan meremehkan begitu. Jadi kalau anak kita, misalkan anak kita makan berdiri, lalu anak kita menyampaikan, ayah jangan makan berdiri, dosa, itu berarti anak kita punya basiroh itu. Wajo diwos, wah cilik warati apa-apa ganggu bapak ini madan, enggak begitu. Itu anak yang punya basiroh, dan anak kecil itu kan basirohnya kuat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Apalagi dia hidup di dalam lingkungan Islam yang baik, itu basirohnya kuat bapak anak-anak kecil itu. Abdullah bin Umar itu pernah melihat malaikat loh. Malaikat Jibril bahkan. Kurang berapa menit Mas? Masih panjang. Ibnu Abbas itu ketika meninggal pada waktu Rasul kita Muhammad SAW wafat, itu usianya sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun, masih muda betul. Tetapi Abdullah bin Abbas itu pernah melihat malaikat Jibril. Jadi suatu saat
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan sang ayah Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu itu menghadap kepada Rasul berdua. Ya. Beliau ketemu dengan Abbas, senang banget lah. Kenapa? Karena Abbas tinggalnya di Makkah. Nggih. Dan Abbas ini pamannya Rasul yang paling muda, yang mati-matian membela Rasul, ya, termasuk yang diajak oleh Rasul ketika menerima baiat Aqobahnya orang-orang Madinah pertama kali itu, 2 kali itu kan sing diajak Abbas. Maka begitu kedatangan Abbas, Rasul kita bahagia. Pada waktu masuk ke dalam majelisnya Rasul, mohon maaf, bukan majelisnya Rasul nih, ruangan itu, begitu duduk, maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, saya tadi kok melihat panjenengan bercakap-cakap dengan seseorang." Abbas marah itu. Kenapa? Karena ini kuanen nih, cah nom kok wani ngomong begitu cah cilik di hadapan Nabi Muhammad. Ya. Karena para sahabat itu mengungkapkan kata-kata aja hati-hati di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa? Takzimnya mereka kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Jadi Rasul itu kalau ucapannya lirih, maka para sahabat ucapannya di bawah suaranya Nabi Muhammad. Tidak berani mereka ngomong seru di hadapan Nabi Muhammad. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kan, wonten ing surah Al-Hujurat. Maka begitu putranya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tadi melihat panjenengan bercakap-cakap dengan orang," langsung ditegur oleh bapaknya, "Jangan ngomong begitu di hadapan Nabi Muhammad." Maka Rasul kita bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, engkau melihat aku sedang bercakap-cakap?" "Betul ya Rasulullah, saya lihat panjenengan tadi bercakap-cakap dengan seseorang." Bapaknya tidak melihat, tapi Ibnu Abbas melihat. Lalu Rasul kita menyampaikan, "Ketahuilah, lelaki tadi adalah Jibril." Bapaknya tidak melihat, Ibnu Abbas bisa melihat. Apa ini? Basiroh, hadirin. Keistimewaannya anak kecil yang beriman kepada Allah dan dididik di dalam pendidikan Islam itu seperti itu, hadirin. Kita laksanakan. Mari kita bicarakan sekarang tingkatan-tingkatan basiroh. 1. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan basiroh tingkatan pertama itu al-basiroh fil asma'i was sifat. Basiroh di dalam asma dan sifatnya Allah. Sedap nggih, saya terjemahkan sekalian aja. Basiroh di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, "Alla yata'assaru imanun bisyubhatin ta'arradha ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafa bihi rusuluhu." Jadi basiroh di dalam asma wa sifat ini adalah keimanan kepada asma dan sifat itu tidak tercampur dengan berbagai syubhat terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan atas dirinya atau Rasulnya. Syubhat, contohnya nopo? Contohnya keyakinan orang bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Itu bahaya itu. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa keyakinan orang kepada wahdatul wujud. Misalkan, kalau kita ditanya di mana Allah, kita akan menjawab Allah beristiwa di atas arsy. Di mana arsy-nya Allah? Di atas langit ketujuh sana. Wong jenengan ngertos, Rasul kita yang menceritakan. Jadi, itu syubhat kalau orang meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Al-Halaj itu orang yang pertama kali mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Jauh sebelum Syekh Siti Jenar.
Halaj itu pada waktu akan dihukum oleh para ulama, ditanya terlebih dahulu. Pada waktu itu ada seekor anjing yang berjalan. Lalu ditanya, apakah engkau meyakini bahwa Allah ada di dalam perut anjing itu? Maka Halaj menjawab, benar, Allah ada di dalam perut anjing itu. Nah, sudah. Berarti tetap keyakinan Halaj tidak berubah, dihukum mati oleh para ulama. Demikian pula Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar itu dituliskan di dalam catatan sejarahnya orang Belanda loh, kasus dia dihukum mati oleh para sunan itu. Keyakinannya sama persis seperti itu. Ya. Syekh Siti Jenar dihukum mati, termasuk muridnya Kebo Kenongo itu dihukum mati oleh para sunan. Kenapa? Karena meyakini wahdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Datang dari mana? Dari syubhat orang yang salah di dalam meyakini nama dan sifat-sifat Allah. Contoh yang lain adalah ketika seseorang kepingin mensucikan Allah, tetapi justru tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat mulia. Kalau ini orang-orang Jahmiyah misalnya. Orang-orang Jahmiyah itu orang-orang yang tidak mau mensifati Allah dengan sifat apapun. Sedangkan Allah mensifati dirinya. Misalkan Allah Ta'ala menyebut namanya, Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Berarti secara otomatis Allah mensifati dirinya dengan penglihatan dan pendengaran. Ya kan? Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Berarti otomatis Allah mensifati dirinya dengan ilmu, karena Allah yang menciptakan ilmu. Dan Allah mensifati dirinya dengan kebijaksanaan. Orang-orang Jahmiyah itu saja ini niatnya apa? Kepingin menyelamatkan diri mereka dari tasbih, menyerupakan Allah dengan hambanya. Tidak boleh, karena Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Orang-orang Jahmiyah karena memang tidak mengetahui ilmunya, akhirnya mereka mengambil sikap ekstrim. Tapi justru sikap ekstrim itu sikap yang sangat buruk. Apa itu? Karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya orang Jahmiyah tidak mau mensifati Allah dengan sifat apapun. Mangkakno ketika orang tidak mau mensifati Allah dengan sifat apapun, dia jatuh ke dalam dosa, yaitu secara tidak langsung dia mensifati Allah dengan sifat tercela. Contoh, Allah mensifati dirinya dengan pendengaran dan penglihatan, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Ketika orang tidak mensifati Allah dengan sifat pendengaran dan penglihatan, maka secara otomatis dia mensifati Allah dengan sifat apa Bapak? Buta dan tuli. Karena siapapun yang tidak punya penglihatan itu buta, dan siapapun yang tidak punya pendengaran itu tuli. Maha suci Allah. Pada waktu orang tidak mau mensifati Allah dengan sifat kebijaksanaan dan ilmu, maka secara langsung dia telah mensifati Allah dengan sifat kezaliman dan bodoh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan, tapi tidak menyerupakannya dengan manusia. Allah punya kebijaksanaan, dan kebijaksanaan Allah jauh di atas kebijaksanaan manusia, berbeda. Allah punya pendengaran, dan pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, rinciannya rupanya dirinci oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sekedap nggih. Oh, berarti tidak cukup waktunya nggih pun. Binjang kita lajengaken, oh banyak sekali niki. Rinciannya binjang kita lajengaken
pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang saged kula aturaken, pertemuan yang akan datang kita akan rincikan apa maksud basiroh di dalam asma dan sifat. Sekian dan demikian. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.